Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ravanastion, NPM 24082600207. Di sini saya membahas tentang blok MOI dengan judul mind map saya itu informasi. Yang pertama saya akan membahas mekanisme dari informasi. Itu yang pertama ada pengenalan stimulus. Sel-sel kekebalan tubuh seperti makrofag dan neutrofil memiliki reseptor yang dapat mengenali berbagai macam stimulus inflamasi, itu termasuk agen patogen, bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kemudian ada kristal seperti kristal asam urat pada gout, dan ada toksin, racun dari bakteri, tumbuhan, atau hewan. Yang kedua, aktivasi sel-sel kekebalan tubuh. Setelah mengenali stimulus inflamasi, sel-sel kekebalan tubuh menjadi aktif dan melepaskan berbagai macam mediator inflamasi. Mediator ini adalah zat kimia yang membantu mengerahkan dan memperkuat respon inflamasi. Yang ketiga ada vasodilatasi dan permeabilitas vaskular meningkat. Mediator inflamasi menyebabkan pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitasnya. Hal ini memungkinkan lebih banyak aliran darah dan sel-sel kekebalan tubuh ke lokasi peradangan. Peningkatan permeabilitas vaskular menyebabkan kebocoran cairan dan protein plasma dari pembuluh darah ke jaringan yang menyebabkan edema atau pembekakan. Yang keempat itu ada rekrutmen sel-sel kekebalan tubuh. Mediator inflamasi menarik sel-sel kekebalan tubuh dari aliran darah ke lokasi peradangan. Sel-sel ini termasuk itu ada neutrofil, makrofag, dan limfosit. Yang kelima ada fagositosis dan pembunuhan patogen. Neutrofil dan makrofag menelan patogen dan menghancurkannya melalui proses yang disebut fagositosis. Sel-sel kekebalan tubuh juga dapat menghasilkan radikal oksigen reaktif dan nitrogen oksida yang membantu membunuh patogen. Yang keenam ada aktivasi sistem komplement. Sistem komplement adalah sekelompok protein yang bekerja sama untuk meningkatkan respon inflamasi dan membantu menghancurkan patogen. Aktivasi sistem komplement menghasilkan berbagai macam efek, itu termasuk opsosinasi, pelapisan patogen dengan protein komplement untuk meningkatkan fagositosis, ada lisis sel, penghancuran sel yang terinfeksi patogen, kemudian aktivasi sel lain, aktivasi sel-sel kekebalan tubuh lainnya untuk meningkatkan respon inflamasi. Yang terakhir ada resolusi inflamasi. Setelah patogen dihilangkan dan kerusakan jaringan diperbaiki, respon inflamasi harus dihentikan untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Mediator inflamasi yang disebut resolvin dan lipoksin membantu menghentikan respon inflamasi dan mempromosikan resolusi. Sel-sel kekebalan tubuh yang disebut makrofag membantu membersihkan sisa-sisa sel mati dan debris jaringan. Kemudian saya akan membahas histologi radang. Yang pertama itu infiltrasi sel darah putih. Saat terjadi peradangan, berbagai jenis sel darah putih seperti neutrofil, makrofag, dan limfosit bermigrasi dari aliran darah ke lokasi peradangan. Sel-sel darah putih ini memainkan peran penting dalam melawan infeksi, membersihkan jaringan mati, dan memulai proses perbaikan. Yang kedua ada edema, peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan menyebabkan kebocoran cairan dan protein plasma dari aliran darah ke jaringan menghasilkan edema. Edema dapat menyebabkan rasa sakit, kemerahan, dan gangguan fungsi jaringan. Yang ketiga ada kerusakan jaringan. Peradangan dapat menyebabkan kerusakan jaringan langsung, baik melalui aksi sel-sel kekebalan tubuh maupun melalui pelepasan mediator inflamasi. Kerusakan jaringan dapat bervariasi dari jaringan hingga parah dan bersifat sementara atau permanen. Yang keempat ada pembentukan sel darah baru. Peradangan dapat memicu pembentukan sel darah baru, terutama sel darah putih, untuk menggantikan sel-sel yang hilang selama respon inflamasi. Peningkatan pembentukan sel darah baru disebut hematopoiesis. Kemudian sini saya akan membahas adapun jenis agen penyebab inflamasi. Itu pertama ada infeksi virus. Infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit dapat menghasilkan pola histopatologi yang berbeda. Lokasi peradangan itu, peradangan di organ yang berbeda dapat menunjukkan karakteristik histopatologi yang berbeda. Kemudian keparahan peradangan. Peradangan akut dan kronis dapat menyebabkan pola histopatologi yang berbeda. Kemudian di sini saya akan membahas patogenesis dari inflamasi. Yang pertama itu ada respon vaskular. Saat terjadi peradangan, pembuluh darah di lokasi peradangan menjadi melebar dan lebih permeabel. Hal ini memungkinkan lebih banyak aliran darah sel-sel kekebalan tubuh ke lokasi peradangan. Peningkatan permeabilitas vaskular menyebabkan kebocoran cairan dan protein plasma dari pembuluh darah ke jaringan yang menghasilkan edema. Kemudian yang kedua ada respon seluler. Sel-sel kekebalan tubuh seperti neutrofil, makrofag, dan limfosit diaktifkan dan bermigrasi dari aliran darah ke lokasi peradangan. Sel-sel kekebalan tubuh ini memainkan peran penting dalam melawan infeksi, membersihkan jaringan mati, dan memulai proses perbaikan. Yang ketiga ada perbaikan jaringan. Setelah agen
penyebab inflamasi dihilangkan dan kerusakan jaringan diperbaiki. Respon inflamasi harus dihentikan untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Mediator inflamasi yang disebut resolvin dan lipoksin membantu menghentikan respon inflamasi dan mempromosikan resolusi. Sel-sel kekebalan tubuh yang disebut makrofag membantu membersihkan sisa-sisa sel mati dan debris jaringan. Yang terakhir itu ada inflamasi menyebabkan beberapa jaringan. Dalam beberapa kasus, peradangan dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang signifikan dan permanen. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Itu yang pertama ada aktivitas berlebihan sel-sel kekebalan tubuh, pelepasan mediator inflamasi yang merusak. Kemudian terakhir ada iskemia atau aliran darah yang tidak memadai. Kerusakan jaringan yang parah dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang, termasuk disfungsi organ dan cacat. Kemudian di sini saya akan membahas ada imun innate dan adaptif. Imun innate ini pertahanan lini pertama yang langsung bereaksi terhadap patogen yang masuk ke dalam tubuh. Respon imun innate ini bersifat cepat dan tidak spesifik, artinya dapat menyerang berbagai jenis patogen tanpa perlu mengenalinya terlebih dahulu. Adapun komponen imun innate ini yang pertama itu ada kulit dan selaput lendir, bertindak sebagai penghalang fisik untuk mencegah patogen masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih seperti neutrofil, makrofag, dan sel dendritik yang menelan dan menghancurkan patogen serta menghasilkan mediator inflamasi. Yang ketiga ada sistem komplement, sekelompok protein yang membantu menghancurkan patogen dan meningkatkan respon imun. Terakhir bahan kimia antimikroba seperti defensin dan katecilin yang memiliki efek antimikroba langsung terhadap patogen. Kemudian saya membahas imun adaptif, yaitu pertahanan lini kedua yang lebih spesifik dan diarahkan terhadap patogen tertentu. Respon imun adaptif ini lebih lambat daripada imun innate, tapi lebih spesifik dan efektif dalam melawan patogen tertentu. Adapun imun adaptif ini memiliki kemampuan untuk mengingat patogen yang pernah dihadapi sebelumnya, sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan kuat terhadap infeksi ulang. Adapun komponen dari imun adaptif ini, yang pertama ada limfosit, sel darah putih yang bertanggung jawab untuk respon imun adaptif. Ada dua jenis sel limfosit, ada limfosit T dan B. Kemudian ada organ limfatik seperti kelenjar getah bening dan limpa yang menyediakan tempat bagi limfosit untuk berkembang dan matang. Kemudian saya akan membahas sel darah dan imun. Yang pertama itu ada neutrofil. Fungsi utamanya itu menelan dan mencerna mikroorganisme, membunuh mikroorganisme dengan menghasilkan radikal oksigen relatif dan enzim pencernaan. Kemudian yang kedua ada monosit, berkembang menjadi makrofag dan sel dendritik. Monosit beredar di aliran darah dan kemudian bermigrasi ke jaringan, di mana mereka berkembang menjadi makrofag dan sel dendritik. Fungsi utama dari monosit ini ada makrofag menelan dan mencerna sel-sel mati, debris jaringan dan mikroorganisme. Sel dendritik mengaktifkan limfosit T dan B untuk memulai respon imun adaptif. Yang ketiga ada eosinofil, itu terlibat dalam respon terhadap parasit dan alergi. Eosinofil berlimpah dalam jaringan yang berinfeksi parasit dan pada lokasi alergi. Fungsi utama dari eosinofil itu membunuh parasit dan mengeluarkan toksin dan protein pencernaan, melepaskan mediator inflamasi yang terlibat dalam reaksi alergi. Yang keempat ada basofil, itu terlibat dalam reaksi alergi dan peradangan. Basofil berlimpah dalam jaringan yang terpapar alergen dan pada lokasi peradangan. Fungsi utama itu melepaskan mediator inflamasi seperti histamin yang menyebabkan vasodilatasi, permeabilitas vaskular, dan kontraksi autofagos. Kemudian ada limfosit T, itu berperan dalam respon imun seluler. Jenis utama limfosit T itu ada sel T sitotoksik dan sel T helper dan sel T regulator. Kemudian ada limfosit B, berperan dalam respon imun humoral. Limfosit B menghasilkan antibodi protein yang khusus untuk mengenali dan menetralisir patogen tertentu. Kemudian ada sitokin. Fungsi utama dari sitokin mengkomunikasikan informasi antara sel-sel kekebalan tubuh, mengaktifkan dan mengatur respon imun, menarik sel-sel kekebalan tubuh ke lokasi infeksi. Yang terakhir ada sel dendritik, jembatan antara imun innate dan adaptif. Sel dendritik adalah fagosit yang menelan patogen dan fragmennya, dan kemudian bermigrasi ke kelenjar getah bening dan untuk mengaktifkan limfosit T dan B. Fungsi utama dari sel dendritik adalah menampilkan antigen pada permukaan kepada limfosit T dan B, mengaktifkan limfosit T dan B untuk memulai respon imun adaptif. Kemudian untuk referensi saya yang saya dapatkan ini mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.